tanpa terasa kita sudah mulai masuk di 10 akhir daripada bulan Syawal. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini kita mengingatkan diri kita dan juga hadirin hadirat sekalian untuk menghidupkan bulan Syawal ini dengan ibadah-ibadah sunat. Di antaranya adalah melaksanakan puasa 6. Bagi yang sudah berpuasa 6, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi yang belum, kita masih ada peluang 9 hari atau 10 hari ya ke depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita. Jadi dalam pertemuan yang berbahagia ini kita akan mengkaji tentang puasa 6 Syawal. Di dalamnya ada 6 poin, 6 kajian yang akan kita kaji berkaitan dengan pengertian Syawal, apa pengertian Syawal. Kemudian yang kedua, fadilat dan keutamaan puasa 6 Syawal. Kemudian bagaimana tata cara pelaksanaan puasa Syawal, apakah mesti bersambung-sambung ataupun boleh secara terpisah-pisah. Kemudian bagi orang yang punya puasa qada belum dia tunaikan, apakah harus puasa qada terlebih dahulu atau boleh puasa 6 terlebih dahulu. Dan bagaimana yang kelima, bolehkah menggabungkan niat puasa qada dengan puasa 6? Dan yang keenam, bagaimana cara berpuasa 6 Syawal jika sepanjang Ramadan seseorang tidak berpuasa. Pertama sekali, pengertian Syawal. Tahun atau bulan-bulan dalam tahun Hijriah itu dinamakan dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya karena ada sebab-sebabnya. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, tafsir Al-Quran Al-Azim, ketika menjelaskan atau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 36, menjelaskan mengapa dinamakan dengan Muharram, mengapa dinamakan dengan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir dan seterusnya hingga ke Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Mengapa dinamakan dengan Ramadan? Ramadan diambil dari kata yang suku katanya itu ra mim dad, Ramadan artinya panas. Ketika ditambahkan alif dan nun maka menjadi sighah mubalaghah, artinya sangat panas. Sama seperti rahmah, artinya sayang atau kasih sayang. Begitu masuk alif dan nun maka menjadi sighah mubalaghah, bukan sekedar kasih sayang biasa, tapi maha kasih sayang, Rahman ya. Begitu juga dengan Ramadan, karena panas. Mengapa? Karena dulu ketika mereka menamakan bulan Ramadan sedang cuaca sangat panas, panas sekali. Namun dengan datangnya Islam, Ramadan itu panas, dia itu membakar dosa-dosa kita. Lalu tibalah bulan Syawal. Di antara makna Syawal artinya yaitu kurus. Mengapa kurus? Karena hewan ternak di bulan Ramadan cuaca panas, air berkurang, rumput-rumputan menguning, mengering, sehingga hewan ternak di bulan Syawal mengurus. Bagaimana dengan kaum muslimin setelah datangnya Islam? Di bulan Ramadan dosa-dosa mereka dikikis, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika tiba bulan Syawal kondisi mereka itu kurus dari dosa-dosa. Masya Allah. Ada juga yang mengartikan Syawal itu dari syala, yang bermakna mengangkat, derajatnya terangkat, atau kondisi semangat ya, semangat yang menggebu-gebu. Ya, bermakna derajat kaum muslimin setelah berlalu Ramadan terangkat dan semangat ibadah mereka itu menggebu-gebu. Inilah yang diharapkan dari bulan Syawal. Yang kedua, kita langsung ke dalam pokok materi kita.
Apa fadilat dan keutamaan puasa 6 Syawal? Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahih beliau dari Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana," siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh, "thumma atba'ahu sittan min Syawal," kemudian dia iringi dengan puasa 6 di bulan Syawal, "faka'annama shamat dahra," maka seolah-olah dia berpuasa sepanjang masa. Masya Allah. Ini keutamaan pertama bagi orang yang berpuasa 6, bahwasanya puasa 6 itu menjadikan seseorang yang sebelumnya berpuasa juga di bulan Ramadan seolah-olah sepanjang masa dia berpuasa. Bagaimana ceritanya? Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kali lipat. Maka puasa Ramadan 1 bulan sebanding dengan 10 bulan. Puasa 6 berarti 60 hari sebanding dengan 60 hari. 60 hari itu 2 bulan. Maka siapa yang berpuasa Ramadan dan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, 300 tambah 60, 360 hari. Dan itu sudah hitungan 1 tahun. Karena 1 tahun Hijriah jumlah harinya 354 hari. Siapa yang setiap tahun berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6, maka seolah-olah orang tersebut berpuasa sepanjang masa. Ini makna pertama, fadilat daripada berpuasa 6. Kita ingin meraih pahala besar ini, pahala puasa. Jadi kalau seandainya usia kita tidak penuh hingga bertemu dengan Ramadan berikutnya, meninggal kita terhitung sedang dalam kondisi berpuasa. Masya Allah. Kemudian makna yang kedua terkait dengan keutamaan puasa 6 adalah orang yang berpuasa 6 berarti dia melanjutkan ibadah setelah puasa Ramadan. Para ulama mengatakan orang yang berpuasa 6 ini menunjukkan bahwasanya puasanya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di antara pahala ibadah yang kita lakukan dan ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dimudahkan bagi kita untuk melakukan ibadah setelahnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 17. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan balasan apa itu? Zadahum huda. Allah akan berikan tambahan hidayah baginya. Wa atahum taqwahum, dan Allah mendatangkan ketakwaan pada orang tersebut. Tanda salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salat fardu kita dimudahkan bagi kita untuk melakukan salat sunnat ba'diyah setelahnya. Begitu juga salat-salat selepasnya. Makanya kalau ada orang yang melapor, "Ustaz, salat saya ada tapi masih bolong-bolong." Mungkin sebahagian mempermasalahkan kebolongannya. Tapi berdasarkan ayat ini yang patut kita salahkan adalah salatnya. Karena kalau salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memudahkan bagi orang tersebut untuk melakukan salat-salat selepasnya. Zuhur ada, asar tidak ada. Yang menjadi masalah mana? Zuhurnya. Karena kalau zuhurnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimudahkan baginya untuk melaksanakan salat asar. Karena kalau ibadah kita diterima, Allah akan memudahkan bagi kita untuk melakukan ibadah selepasnya. Dan sebagaimana salat sunat rawatib menempel kekurangan yang ada pada salat fardu,
begitu juga puasa 6 menempel yang kurang pada puasa Ramadan kita. Maka Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita berpuasa 6. Dan juga puasa 6 itu salah satu bukti Allah mencintai kita. Karena ibadah yang kita lakukan itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang sahih, dan hambaku terus-menerus melakukan ibadah sunnat hatta uhibbah, sehingga aku pun mencintainya. Jadi orang yang terus-menerus melakukan ibadah sunnat akan meraih, akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dari satu sisi kita mengatakan demikian, dan dari sisi yang lain kita katakan, siapa yang memberikan taufik bagi saya untuk melakukan ibadah sunnat kalau bukan Allah? Allah yang memberikan petunjuk, Allah yang memberikan kemudahan, yang memberikan taufik. Maka ini pertanda Allah mencintai kita. Ustaz, sulit puasa 6. Sulit bagi yang tidak memiliki keinginan yang kuat. Bagi yang memiliki keinginan yang kuat, insya-Allah Allah akan permudahkan kita untuk berpuasa 6. Karena di bulan Ramadan saja yang aktivitas kita banyak, sanggup kita berpuasa 6. Di malamnya kita tarawih 20 rakaat. Kali ini nggak ada tarawih 20 rakaat. Kemudian aktivitas ya tidak seperti di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita berpacu ini, berpacu itu dan seterusnya. Namun di bulan Syawal ada ketenangan bagi kita, lebih mudah bagi kita untuk berpuasa 6 dibandingkan dengan berpuasa Ramadan dari sisi-sisi tertentu. Di bulan Ramadan kalau menjelang berbuka puasa kita sibuk mencari bukaan untuk anak-anak kita. Namun di bulan Syawal, puasa ini puasa sunnat, terutama yang sudah baligh yang melakukannya. Jadi tidak begitu berat seperti puasa kita di bulan Ramadan. Ada sebagian mengatakan atau punya alasan, Ustaz, head-head tak puasa bulan Ramadan, susah kita puasa bulan Syawal. Alasannya banyak kali undangan, ya. Banyak undangan Bapak sekalian, memenuhi undangan tidak mesti buka puasa. Tidak ada kelaziman kalau kita hadir undangan harus buka puasa. Tidak mesti. Orang mengundang kita, kita hadiri, mohon doa restu. Sudah datang ke sana kita berdoa. Ya. Kita mengucapkan selamat, tidak mesti berbuka puasa. Enggak enak Ustaz kalau kita mendatangi kenduri kemudian kita enggak makan. Ya, bapak dan ibu punya anak, ambil lauk, ambil makanan sedikit saja, lalu kita suguhkan untuk anak kita. Ya, dengan demikian juga sudah makan kenduri di waktu itu. Para ulama dahulu, masya Allah, mereka merahasiakan puasa mereka. Ada kalanya dengan membasahkan bibir mereka agar orang-orang mengira, oh, tengkunya hana puasa, beliau tidak berpuasa. Ada kalanya mereka merahasiakan puasa mereka sampai memasukkan makanan ke dalam mulut mereka. Mereka simpan di bawah lidah mereka. Setelah berjalan sekian jauh, baru mereka keluarkan apa yang sudah masuk dalam mulut mereka. Tapi ini bagi yang memiliki iman yang kuat. Kalau imannya nggak kuat, masuk bawah lidah langsung telan terus. Jadi Bapak sekalian, yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada cara. Apalagi sekarang orang tidak sakit hati lagi. Hai pekan Hanan Pajo, mengapa tidak makan kenduri? Saya sedang puasa 6. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Enggak kecewa orang ketika mengundang kita dalam kondisi berpuasa. Kalau dia ada keringanan, ada bungkusan, akan dia bungkuskan untuk kita bawa pulang. Kalau tidak, ya sudah. Yang penting kita sudah datang, memenuhi undangannya sudah kita penuhi, hanya tidak kita makan, ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin wal hadirat, selalu ada solusi bagi kita kalau kita ingin melakukannya. Yang menjadi masalah enggak ada keinginan, ya. Kita enggak ada keinginan untuk puasa 6. Lakukanlah puasa 6, Bapak sekalian. Puasa 6 itu besar pahalanya.
dia menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan. Ustaz, hadis tadi kan summa atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian dia iringi dengan puasa 6 di bulan Syawal. Apakah puasa 6 Syawal mesti segera dilakukan selepas Ramadan? Maksudnya selepas Ramadan 1 Syawal. 1 Syawal jelas enggak boleh puasa karena di hari raya. Apakah mesti puasa 6 itu dimulai dari tanggal 2 Syawal? Yang terbaik demikian. Yang terbaik disegerakan. Dan yang terbaik itu berturut-turut 6 hari. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Namun para ulama mengatakan kesunahan puasa 6 tetap didapatkan walaupun tidak langsung. Mulainya tanggal 10 Zulhijjah, 10 Syawal, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Atau tanggal 20 Syawal baru dia mulai, tidak menjadi masalah. Dan kalau kita mulai tanggal 10 bagusnya segera diiringi 10, 11, 12 dan seterusnya. Tapi kalaupun tidak 10, 11, kemudian 14, 15, kemudian selang 3 hari 18, 19, itu juga tidak menjadi masalah. Namun kalau kita iringi itu biasanya semangatnya lebih bagus, ya, lebih ketara, dan biasanya tantangan dan halangan itu semakin mudah untuk kita lewati. Kenapa? Nyawa tengah musim, ini sedang musim puasa saya belum hari raya. Jadi lebih mudah dibandingkan dengan dipisah-pisah. Karena kalau udah kita pisah-pisah ada saja, wah terlambat sahurnya, wah ada undangan, padahal undangannya hanya makan kerupuk. Walaupun ya hal-hal seperti itu, tapi kalau seandainya kita iringi biasa akan lebih semangat. Namun ketika ditanyakan mestikah menyegerakan puasa Syawal atau boleh di pertengahan dan berpisah-pisah, ya tidak mesti disegerakan dan boleh dilakukan di pertengahan atau di penghujung, dan boleh berkesinambungan sebagaimana juga boleh berpisah-pisah hari-hari dari 6 Syawal tersebut. Kemudian kita lanjutkan kepada permasalahan yang keempat, terutama kaum ibu. Ustadz, kami di bulan Ramadan ada 6 hari tidak berpuasa. Bolehkah bagi kami puasa 6 dulu baru kemudian puasa Syawal? Ya. Atau bahkan kasus yang lebih berat lagi, seseorang sakit sepanjang Ramadan 30 hari, tidak bisa berpuasa dalam Ramadan. Dari hari ke-25 Ramadan sudah mulai ada tanda-tanda sehat, dan tiba 1 Syawal dia sehat total. Bagaimana? Dia harus mengqadha Ramadan? Iya, dia harus mengqadha Ramadan. Selama seseorang mampu berpuasa, tidak gugur kewajiban puasa tersebut. Tidak boleh langsung beralih kepada bayar fidyah, kecuali orang yang memang punya penyakit sulit untuk sembuh dan kata dokter yang terpercaya berbahaya kalau dia berpuasa, atau orang yang sudah tua jompo tidak mampu lagi berpuasa karena sebab tua. Tidak mungkin kita suruh qadha karena makin lama makin tua. Jadi dua golongan ini saja yang tidak perlu mengqadha Ramadan. Adapun yang lain wajib mengqadha, tidak boleh beralih kepada bayar fidyah. Jadi bagaimana ini? 1 bulan penuh dia tidak berpuasa Ramadan. Wajib qadha? Iya, wajib qadha. Adakah peluang bagi dia untuk melaksanakan atau untuk meraih puasa 6? Ada peluangnya. Yang pertama sekali kita katakan, boleh bagi seseorang mendahulukan puasa sunat daripada puasa qadha. Kalau ditanya yang terbaik, puasa qadha dulu, baru kemudian puasa 6. Ini yang terbaik, ya. Mendahulukan yang wajib dulu, baru kemudian yang sunnah. Namun kalau seandainya dilaksanakan puasa sunnah dulu,
juga boleh, namun hukumnya makruh. Namun dengan catatan, Bapak Ibu sekalian. Catatannya apa? Dia meninggalkan puasa di bulan Ramadan karena ada uzur. Jadi orang yang wajib mengqadha puasa Ramadan ada dua kategori. Kategori pertama, dia tidak berpuasa di bulan Ramadan karena ada uzur. Uzur itu artinya alasan. Uzur syar'i, alasan yang dibolehkan secara syariat. Contohnya wanita yang sedang datang bulan, wanita yang baru melahirkan, ada darah nifasnya, atau contoh lain yang uzur syar'i, sakit atau musafir, tidak mampu berpuasa. Ini namanya uzur syar'i. Orang yang memiliki uzur syar'i, dia wajib mengqadha Ramadan, iya, tapi tidak ada kewajiban mengqadha tersebut 'alal faur. Harus segera. Jadi bagi orang seperti ini boleh puasa 6 dulu, baru kemudian puasa qadha. Namun bagi yang memiliki qadha Ramadan, wajib mengqadha Ramadan disebabkan tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur syar'i, tapi karena dia melanggar kewajiban puasa, dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa tanpa ada uzur syar'i, seperti makan dan minum dengan sengaja di bulan Ramadan, atau bercampur dengan istrinya dengan sengaja di bulan Ramadan. Orang yang seperti ini namanya melanggar kehormatan Ramadan. Orang yang seperti ini wajib mengqadha Ramadan segera. Ya, tanggal 2 Syawal harus dia puasa terus, mengqadha Ramadannya. Orang yang seperti ini tidak boleh mendahulukan puasa sunat baru kemudian puasa qadha. Harus qadha dulu baru sunat. Ada sebagian bertanya, Ustaz, bagaimana kita katakan terhadap orang yang pertama tadi boleh berpuasa 6 dulu baru kemudian qadha? Ini kan utang. Qadha itu utang, sebuah kewajiban. Sedangkan puasa 6 itu kan sedekah. Bagaimana orang membayar utang belum dia laksanakan, sudah dia memberikan sedekah kepada orang lain? Seharusnya kan bayar utang dulu baru bayar sedekah, atau baru dia memberikan hadiah dan sedekah kepada orang lain. Masalahnya Bapak sekalian, orang kalau puasa qadha, puasa wajib, dia harus menyempurnakan puasanya, tidak boleh berbuka di tengah jalan, nggak boleh berbuka di siang hari. Orang yang sudah pasang niat puasa wajib tidak boleh buka di tengah perjalanan puasanya. Berbeda dengan orang yang berpuasa sunat, dia sudah pasang niat, sudah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Jam 2 datang undangan, Tengku nyona undangan kauri, ya Pajan ginonya ada undangan kenduri, lupa kami kasih tahu. Kapan? Sekarang. Orang yang puasa sunat boleh buka. Orang yang puasa sunat boleh buka. Orang yang puasa fardu tidak boleh buka. Jadi ini hari ini saya puasa atau tidak, ya? Ya kan? Kemarin ada undangan tapi belum pasti katanya. Jadi bagaimana? Kalau seandainya kita ingin berbuka, lebih baik ambil puasa sunat, bukan puasa fardu. Nanti kalau seandainya dia beritahukan kepada saya buka puasa, jadikan puasa itu sebagai puasa sunat, bukan puasa fardu. Sebagaimana perbedaan puasa fardu dengan puasa sunat, puasa fardu harus pasang niat dari sebelum azan subuh. Sedangkan puasa sunat boleh kita pasang niat walaupun setelah azan subuh. Boleh kita pasang niat puasa sunat jam 8, jam 10, jam 11, yang penting belum tiba waktu salat zuhur. Kalau sudah tiba waktu salat zuhur nggak boleh lagi pasang niat. Namun ya dengan catatan dari pagi kita belum mengkonsumsi makanan atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa kita. Kenapa pasang niat, Pak, puasa? Iya, puasa ini kan udah jam 10.
Kata Ustaz, nggak masalah puasa sunat, yang penting belum tiba waktu zuhur. Iya Pak, tapi tadi pagi Bapak sudah makan lontong. Oh ya, kalau gitu nggak boleh puasa. Jadi Bapak sekalian, karena itu mengapa para ulama membahas, ya, boleh nggak berpuasa sunat dulu baru kemudian berpuasa 6. Jadi kita sudah menjelaskan, boleh bagi seseorang mendahulukan puasa sunat, puasa 6 daripada puasa qadha-nya, dengan catatan qadha tersebut bukan qadha alal faur, bukan qadha yang mesti segera dilaksanakan. Bagaimana qadha itu segera? Karena dia melanggar kehormatan siang hari Ramadan. Dia makan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja itu berdosa, dan orang tersebut wajib mengqadha puasanya dengan segera. Adapun mereka yang ada alasan, tidak wajib menyegerakan berbuka, tidak wajib menyegerakan pengqadhaan puasa Ramadannya. Kemudian permasalahan yang kelima, bolehkah menggabungkan niat puasa qadha dengan puasa 6? Masya Allah. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ada sebuah kaidah, ibadat sunat kalau dia itu perbuatannya itu sama, boleh digabungkan dengan berbagai macam niat. Masuk ke dalam masjid, sudah azan subuh, boleh kita salat 2 rakaat, kita gabungkan niat tahiyatul masjid dan salat sunat fajar. Bahkan bisa 3 niat dalam satu perbuatan. Kita baru saja salat sunat, baru saja kita melaksanakan wudu, maka kita boleh pasang 3 niat. Salat sunat wudu, kemudian salat sunat tahiyatul masjid, dan juga melaksanakan salat sunat fajar. Puasa begitu juga. Hari ini hari Kamis, bertepatan dengan hari Bid 13, 14 atau 15 bulan Hijriah, dan bulan Syawal lagi. Boleh kita gabungkan 3 niat ini dalam satu perbuatan. Kenapa? Karena yang sunat-sunat boleh digabungkan dalam satu perbuatan kalau perbuatannya itu sama. Kemudian kaidah yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, bahwasanya wajib dengan sunat boleh digabung. Jadi ada 3 hal ini. Sunat dengan sunat boleh digabung, wajib dengan sunat juga boleh digabung. Ya, misalnya qadha puasa dengan puasa 6 boleh digabung. Orang yang masuk ke dalam masjid, dia belum salat tahiyatul masjid, qamat sudah dikumandangkan, boleh dia hadirkan niat tahiyatul masjid dalam salat fardunya. Dan yang ketiga, wajib dengan wajib. Wajib dengan wajib ini dikatakan oleh para ulama tidak boleh digabungkan dalam satu perbuatan. Wajib dengan wajib tidak boleh digabungkan dalam satu perbuatan. Contohnya zuhur dengan asar sama-sama 4 rakaat. Saya sudah salat zuhur dan asar, Ustaz. Mana? Tadi cuma 4 rakaat. Saya gabung niatnya. Enggak boleh. Ya, tidak boleh demikian. Kenapa? Karena yang wajib kalau lebih dari satu niat mesti dilakukan secara terpisah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, begitu juga Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, begitu juga Imam Ar-Ramli dalam kitab beliau Nihayatul Muhtaj, mereka mengatakan boleh menggabungkan puasa qadha dengan puasa 6. Wah Ustaz, kami baru tahu ini. Kalau kami tahu kemarin qadha-nya kami niatkan juga puasa 6. Nah, di sini ada perbedaan. Imam Ar-Ramli mengatakan kalau puasa qadha-nya di bulan Syawal, walaupun dia tidak meniatkan sunat Syawal, dia mendapatkan pahala sunat Syawal. Demikian dikatakan oleh Imam Ar-Ramli.
Jadi orang masuk dalam masjid, belum salat tahiyatul masjid, dia langsung salat subuh. Tahiyatul masjid itu didapatkan niatnya atau pahalanya dengan salat fardu subuhnya. Berbeda dengan Ibnu Hajar. Orang yang menekuni fikih Syafi'i dia tahu ada Ibnu Hajar, ada Imam Ar-Ramli. Menurut Ibnu Hajar, kalau tidak diniatkan, enggak ada niat untuk melakukan ibadah sunat, maka dia tidak mendapatkan pahalanya. Dia hanya meniatkan qada, maka dia tidak mendapatkan pahala puasa 6 daripada bulan Syawal. Namun walau demikian, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama sepakat mengatakan yang utama itu, yang afdal itu dipisahkan puasa 6 dengan puasa qada. Ya, yang terbaik itu dipisahkan puasa 6 dengan puasa qada demi meraih kesempurnaan pahala. Mengapa demikian? Karena hadis tadi, hadis yang pertama kita sebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau dari Abu Ayyub Al-Ansari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan, man shama Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan sempurna, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia iringi dengan puasa 6, seolah dia berpuasa sepanjang masa. Mengapa? 30 hari Ramadan kali 10, 300 hari. 6 hari bulan Syawal kali 10, 60, 360. Itu hitungan 1 tahun. Sedangkan kalau seandainya puasa Ramadannya itu ada yang bolong, itu belum dikatakan berpuasa bulan Ramadan penuh. Maka dia harus mengqadha dulu demi menggantikan yang tertinggal di bulan Ramadan. Jadi yang terbaik itu dia pisahkan. Ini Bapak sekalian ya, yang terbaik dia pisahkan antara puasa qadha dengan puasa 6. Ya. Sampailah kita kepada permasalahan terakhir. Bagaimana cara puasa 6 bagi orang yang sepanjang Ramadan dia tidak berpuasa karena sebab sakit atau karena sebab bekerja, yang bekerja itu tidak mampu dia lakukan dalam kondisi berpuasa. Tukang bangunan, yang kuli bangunan itu, dia bekerja demi menafkahi istri dan anaknya, dan dia tidak mampu bekerja melainkan dengan berbuka puasa. Bolehkah bagi dia berbuka puasa? Boleh. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan meremehkan kuli bangunan yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Mereka ada uzur untuk tidak berpuasa, tapi dengan catatan selepas Ramadan diqadha. Ya, jangan kuli bangunan boleh nggak puasa, dia tidak qadha, tetap wajib qadha. Tetap dia wajib mengqadha puasa Ramadannya setelah berlalu bulan Ramadan. Dan ya, kalau dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, hendaknya jangan dia makan dan minum secara terang-terangan. Dia jagalah kehormatan siang hari Ramadan, berbeda dengan hari-hari lainnya. Jadi 1 bulan penuh dia tidak berpuasa. Ini ceritanya banyak orang di bulan Ramadan membangun bangunan, kejar tayang, bagaimana agar 1 Syawal launching tokonya, launching rumahnya, datang orang nanti di hari raya melihat rumahnya yang sudah baru, sudah kelihatan menarik dan seterusnya. Sehingga tukang bangunan ini 1 bulan tidak berpuasa. Bagaimana? Berdasarkan yang terbaik yang kita katakan tadi, bahwasanya puasa qadha hendaknya disegerakan terlebih dahulu daripada puasa sunat, maka di bulan Syawal dia berpuasa qadha Ramadan. Sepanjang Syawal dia puasa qadha. Sepanjang Syawal dia puasa qadha. Lalu bagaimana dengan puasa 6-nya?
dia lakukan di bulan Zulqa'dah dengan niat qadaan. Jadi Bapak sekalian, puasa 6 itu boleh diqada, ya, boleh diqada selepas bulan Syawal. Maka dengan demikian tuntas kajian kita tentang puasa 6, ya. Yang lebih penting lagi Bapak sekalian, kita berpuasa 6 ini. Jangan sudah dapat banyak materinya kemudian puasa 6-nya enggak. Hanya pinter saja tentang hukum-hukumnya. Tidak, kita ingin puasa 6. Bagi bapak dan ibu yang sudah puasa 6, alhamdulillah, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau belum, segerakan diri untuk berpuasa 6. Kalau anaknya, istrinya belum berpuasa 6, maka hendaknya dikejar. Ya, dikejar tayang. Jangan sampai berlalu bulan Syawal namun puasa 6 kita belum tuntas lagi. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau seandainya ada yang ingin bertanya, ahlan wa sahlan. Silakan. Ustaz, dulu masa muda mungkin puasa kita nggak begitu sempurna karena kita nggak banyak belajar. Dan mungkin ada lagi yang bertanya begini, kami nggak sadar untuk berpuasa di waktu itu. Jadi kami tahu ada hari-hari kami tidak berpuasa. Masalahnya karena udah terlalu lama sampai lupa, nggak tahu lagi berapa hari, berapa tahun, dan seterusnya. Dan sekarang kami suka berpuasa sunat. Bagaimana caranya? Iya, digabungkan niat puasa sunat dengan puasa qada. Jadi bapak dan ibu yang suka berpuasa Senin Kamis, karena tahu dulu banyak utangnya, hendaknya Senin Kamisnya diniatkan juga dengan sekaligus qada. Diniatkan sekaligus dengan qada. Namun bapak sekalian diingat, kalau sudah niatnya qada, berarti puasanya menjadi puasa wajib. Kalau puasa wajib bagaimana? Kita tidak boleh berbuka di siang harinya. Ada datang undangan, ingat ini puasa sunat atau puasa wajib? Puasa sunat, boleh buka. Ini puasa wajib, tidak boleh buka, berdosa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubtilu a'malakum." Jangan kalian batalkan amalan kalian. Tapi terkait puasa sunat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mutatawwi'u amirun nafsahu." Orang yang melaksanakan ibadah sunat, dia itu menjadi raja bagi dirinya. Kalau dia mau sempurnakan, terserah dia. Kalau seandainya dia tidak mau, dia pun boleh membatalkannya. Ya, jadi demikian Bapak sekalian, bagi yang memasang niat puasa qada. Iya, kalau puasa qada pun harus dipasang niat sebelum subuh, dari malam hari, dari selepas maghrib sampai sebelum azan subuh, sebelum fajar shadiq. Kalau sudah tiba fajar shadiq, sudah tiba azan subuh, belum kita pasang niat, maka enggak boleh menjadi puasa fardu. Kalau puasa sunat boleh selama waktu zuhur belum tiba. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan? Seorang ibu yang hamil atau ibu yang menyusui, berkaitan dengan puasa Ramadan ada 3 kategori. Kategori pertama, dia tidak berpuasa disebabkan dirinya memang tidak sanggup berpuasa. Kategori kedua, dia berbuka karena dokter memberitahukan bahwasanya janin yang ada dalam kandungannya sulit berkembang kalau dia berpuasa, atau bayi yang sedang dia susui akan mudarat kalau sebab dia berpuasa, ASI-nya berkurang. Kategori ketiga, dia tidak berpuasa disebabkan dirinya tidak sanggup berpuasa, anaknya pun tidak sanggup kalau sana dia berpuasa. Jadi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, kategori yang pertama, orang yang tidak sanggup berpuasa disebabkan hamil, yaitu seorang ibu atau menyusui, dia tidak berpuasa karena sebab dia tidak sanggup berpuasa. Kewajibannya hanya mengqadha saja. Tetap wajib qadha, tetap wajib qadha. Bukan seperti mazhab yang lain mengatakan cukup bayar fidyah, tidak. Mengapa? Karena dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, puasa itu ibadah badan, tidak bisa digantikan dengan uang selama kita masih hidup, masih mampu.
beralih dari qada kepada bayar fidyah hanya dua kategori atau hanya dua jenis orang yang sudah kita bahas tadi. Apa itu? Yang pertama, orang yang tidak mampu berpuasa disebabkan sakit. Sakitnya itu membahayakan kalau dia berpuasa, dan kata dokter sakitnya ini sulit untuk sembuh. Jadi bagaimana dia mau qada, mau tunggu sehat, mau tunggu sembuh dari penyakit, sedangkan dokter sudah memvonis ini sakit ini tidak bisa sembuh lagi. Hanya 1% atau 5% ada orang yang sembuh. Orang seperti ini langsung bayar fidyah. Yang kedua, orang yang sudah tua, jompo, tidak mampu berpuasa, kita suruh qada kapan? Tahun depan. Mungkin tahun depan dia sudah tidak jompo. Bagaimana? Makin lama makin tua. Selain dua kategori ini, selain dua jenis manusia atau kelompok manusia ini, mereka tetap wajib mengqada. Ya, tetap wajib mengqada. Ustaz, bagaimana mau qada? Ini istri saya kemarin hamil, ini menyusui, tiba Ramadan berikutnya sudah hamil lagi. Ya, habis itu menyusui. Udah Ramadan yang ketiga nanti. Ya, Ramadan ketiga pun Masya Allah Ustaz, istri saya sehat, saya pun juga sehat Ustaz. Ya, Ramadan ketiga pun sedang tiba bulan Ramadan juga hamil lagi. 3 tahun berturut-turut hamil terus. Bagaimana orang yang seperti ini, Bapak sekalian? Tetap wajib mengqada. Tidak bisa di tahun pertama Ramadannya, maka dia qada hingga tahun keduanya. Tidak bisa di tahun kedua, di tahun ketiganya. Yang jelas, selama 1 tahun itu ada uzur, tidak mampu dia qada, tidak ada dosa baginya. Tapi utangnya tetap ya, 30 hari tahun lalu, 30 hari tahun kedua, 30 hari tahun ketiga. Sebenarnya solusinya mudah saja. Apa itu? Ibu yang pernah kondisi demikian dianjurkan untuk berpuasa Senin dan Kamis dengan niat qada juga. 1 tahun ada 52 pekan, ada 52 minggu. Potong Ramadan 4 minggu, tinggallah 48 minggu. Sekiranya dia berpuasa Senin Kamis, maka 48 kali 2 96. 96 hari dia kalau berpuasa Senin Kamis sepanjang tahun. Itu berarti dia telah mengqada 3 tahun. 90 hari untuk 3 tahun, ada plus 6 hari lagi. Ya, Masya Allah. Ini kategori pertama. Kategori kedua, seorang ibu yang mengandung atau menyusui tidak berpuasa, dia sanggup berpuasa, tapi dokter mengatakan bahaya untuk janinnya, bahaya untuk bayi yang sedang dia susui. Bagi ibu ini wajib tetap qada plus bayar fidyah. Bayar fidyah, wajib qada karena dia tidak berpuasa, wajib dia qada. Bayar fidyah karena dasarnya dirinya mampu berpuasa, namun dia tidak berpuasa karena sebab janin atau bayi yang sedang dia susui. Wah, berat sekali ibu hamil itu. Wajib 2 hal, qada kemudian bayar fidyah. Ibu jangan takut, karena yang bayar fidyah itu bukan ibu tapi suami ibu. Ya, suami yang membayarkan fidyah untuk istrinya yang menyusui atau yang hamil. Jadi qada tetap wajib. Adapun kategori yang ketiga, seorang ibu tidak sanggup berpuasa dan bahaya pun kalau dia berpuasa untuk bayinya. Berarti dirinya nggak sanggup berpuasa, bayinya pun berbahaya kalau seandainya dia berpuasa. Kategori ketiga ini dimasukkan atau disamakan dengan kategori yang pertama. Intinya dia tidak sanggup berpuasa, maka kewajibannya hanya qada saja. Jangan takut, sumu tasihhu, berpuasalah Anda akan menjadi sehat. Wanita yang rajin berpuasa dia akan sehat. Laki-laki yang rajin berpuasa juga akan sehat. Sebaliknya, laki-laki atau orang yang banyak makan itu enggak sehat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sabda, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnih." Tidak ada bejana. Apa itu bejana? Semua yang bisa menampung, itu namanya bejana. Menampung air ini bejana. Drum bejana, ember bejana.
tidak ada bejana yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Kita pernah melihat drum-drum aspal itu terbuka ke atas menampung air hujan 2 bulan, air terus bergenang. Kita lihat ada ulat-ulat kecil buruk ya kondisinya. Itu ternyata belum ada apa-apa yang dibandingkan dengan perut manusia. Perut manusia adalah bejana terburuk yang diisi oleh manusia. Masya Allah. Maka jangan banyak-banyak makan Bapak sekalian ya. Banyak makan banyak penyakitnya. Jadi enggak boleh makan. Enggak, makan silahkan, tapi jangan berlebihan. Kata Rasulullah SAW, kelanjutan di hadis tersebut, bihasab ibni Adam luqaimat yuqimna sulbah. Kalau kita lihat struktur tubuh anak Adam, beberapa suap sebenarnya sudah cukup untuk menjadikan tulang sulbinya tegak. Sayyidina Ali luar biasa dalam peperangan perang Khaybar. 77 orang kafir mati di tangan kaum muslimin, orang-orang Yahudi. 40-annya dari 70 itu di tangan Ali bin Abi Thalib sendirian. Bagaimana? Maka orang-orang mengatakan di waktu itu, la fata illa Ali, tidak ada pemuda kecuali Ali, wala saif illa Zulfiqar, dan tidak ada pedang melainkan pedang Zulfiqar atau Zulfiqar. Tembok Khaybar, kebanggaan orang-orang Yahudi, pertahanan terakhir mereka, dibobol oleh Ali bin Abi Thalib sendirian. Bagaimana kehebatan Ali bin Abi Thalib? Lalu apa kaitannya dengan kita sekarang ini, dengan kajian puasa? Pertanyaannya, Ali bin Abi Thalib orang yang banyak makan atau bagaimana? Ali bin Abi Thalib bukan orang yang banyak makan. Beliau miskin, kecuali beliau setelah menjadi khalifah ada gaji yang beliau dapatkan ya, berhak sebagai seorang khalifah. Tapi beliau itu orang miskin. Ada kalanya pulang dari pasar, minyak tumpah, beliau perah tanah untuk beliau keluarkan kembali minyak. Itu yang pertama menunjukkan beliau miskin, dan yang kedua menunjukkan beliau luar biasa kuat. Kita jatuh minyak, kita perah, nggak ada yang keluar apa-apa. Ya, kecuali kelapa kita parut, kita perah, itu adalah keluar. Jadi walaupun miskin, makan sedikit tapi luar biasa dalam medan perang. Sebaliknya kita lihat orang makan 1 piring, 2 piring, tambah lagi 3 piring. Jangankan untuk berjihad di jalan Allah, untuk salat pun lemah dia. Orang banyak makan banyak minum. Orang yang banyak makan banyak minum, dia akan banyak tidur, lemah fisiknya. Bukan fisiknya semakin kuat, tapi sebaliknya justru semakin lemah. Jadi berpuasalah, sumu tasihu. Jadi pesan Rasulullah SAW, bejana terburuk adalah bejana yang diisi oleh anak Adam dalam perutnya. Kalau melihat struktur anak Adam, beberapa suap sudah bisa menegakkan tulang sulbinya. Fa illa mahalata lahu, kalaupun dia memang pingin isi perutnya, ada undangan, ada makanan enak, pesan Rasulullah SAW, jadikanlah perut itu 3 bagian. Thuluthun li ta'amihi, sepertiga untuk makanannya, wa thuluthun li syarabihi, sepertiga untuk minumannya, wa thuluthun li nafasihi, dan sepertiga yang terakhir untuk udara, untuk nafasnya. Ada orang salah baca, bukan li nafasihi tapi li nafsihi. Apa arti li nafsihi? Untuk dirinya. Jadi sepertiga pertama untuk makanan, sepertiga kedua untuk minuman, sepertiga terakhir boleh pilih untuk makanan atau untuk minuman, sehingga perutnya itu penuh dengan makanan atau penuh dengan minuman. Salah baris itu, bukan li nafsihi tapi li nafasihi, untuk nafasnya. Jadi intinya puasalah, insyaallah Anda akan menjadi sehat. Sumu tasihu. Betapa banyak dokter-dokter mengatakan obatnya puasa, jangan banyak-banyak makan ya. Nanti pergi ke apotek Rahmat Nabila, Bapak dokter juga akan mengatakan pasti salah buat makanan ya. Sudah Pak Jo, insyaallah. Tapi masalahnya kuah belangong gimana? Ya, jadi dibagi jangan berlebihan. Segala sesuatu kalau berlebihan menjadi tidak baik. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Bapak sekalian, ya, yang paling penting bukan hanya sekedar materinya tapi pengamalannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.